Intervensi keperawatan dalam mendukung kemampuan penderita cerebral palsy bertujuan untuk membantu anak mencapai potensi mobilitas terbaik, meningkatkan kemandirian, serta meningkatkan kualitas hidup. Penting untuk diingat bahwa setiap anak dengan cerebral palsy itu berbeda, dan tingkat kemampuan berjalan dapat sangat bervariasi. Sehingga pendekatan rehabilitasi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. Nah, terdapat 5 tips yang dapat orang tua lakukan di rumah dalam mendukung kemampuan berjalan anak, yaitu 1. Fasilitasi aktivitas berjalan dengan alat bantu. Seperti penggunaan walker, kruk atau tongkat yang dapat membantu meningkatkan kemandirian dalam berjalan. Penggunaan ortosis atau brace yang memiliki peran sebagai ortosis, yaitu penyangga kaki atau sepatu khusus yang direkomendasikan oleh ahli ortopedi dapat membantu memperbaiki postur kaki dan meningkatkan stabilitas saat berjalan. Jika anak tidak mampu berjalan sepenuhnya, kursi roda bisa menjadi alat bantu mobilitas yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan memungkinkan anak berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. 2. Libatkan keluarga untuk membantu anak dalam meningkatkan kemampuan berjalan. Seperti mendorong anak berpartisipasi dalam aktivitas yang melibatkan pergerakan ringan secara bertahap, seperti berjalan di rumah, meraih benda, dan mengambil barang yang ringan. Berikan dukungan emosional yang kuat dan pujian atas kemajuan kecil yang dicapai anak dalam bergerak, sehingga membantu meningkatkan rasa percaya diri anak. Memiliki sikap sabar dan mendukung ketika anak mengalami kesulitan, dan memberikan dorongan agar anak tetap termotivasi dalam mencapai kemajuan. Orang tua dapat tergabung dalam kelompok dukungan orang tua dari anak-anak dengan cerebral palsy agar mereka bisa berbagi pengalaman, mendapatkan saran, dan mengurangi rasa isolasi. Orang tua juga harus mengingat pentingnya kesehatan emosional dan tips untuk mengelola stres yang mungkin muncul dari tantangan merawat anak dengan kebutuhan khusus. 3. Melakukan pergerakan dini. Latihan yang direkomendasikan oleh fisioterapis untuk memperkuat otot kaki, pinggul, dan batang tubuh. Latihan ini membantu memperbaiki postur dan keseimbangan anak. Pentingnya melakukan latihan rentang gerak secara rutin untuk mencegah kekakuan pada sendi dan otot anak, yang sering menjadi masalah pada anak dengan cerebral palsy. Mengajarkan latihan keseimbangan dan koordinasi untuk membantu anak lebih stabil saat berjalan, baik dengan bantuan alat bantu atau secara mandiri. 4. Kesadaran orang tua tentang keselamatan saat berjalan. Perhatikan lingkungan sekitar anak untuk mencegah adanya cedera, seperti menjaga lantai bebas dari benda-benda yang bisa membuat anak terpeleset dan memastikan adanya pegangan tangan di tangga atau tempat yang rawan jatuh. 5. Nutrisi untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang. Nutrisi yang seimbang untuk mendukung kesehatan tulang dan otot termaksud asupan kalsium dan vitamin D yang memadai untuk memperkuat tulang. Menjaga berat badan ideal pada anak dengan cerebral palsy penting untuk memudahkan mobilitas dan mengurangi beban pada sendi dan otot saat anak belajar berjalan. mendorong orang tua untuk selalu melakukan kunjungan kontrol secara teratur dengan dokter atau terapis untuk memantau perkembangan anak dalam ambulasi. Ini membantu menilai apakah ada perubahan pada rencana rehabilitasi yang perlu dilakukan. Dengan memberikan edukasi yang tepat, perawat dapat membantu orang tua dan keluarga memberikan dukungan yang optimal bagi anak dengan cerebral palsy dalam mencapai kemampuan berjalan yang terbaik. Hal ini akan meningkatkan kemandirian anak serta memperbaiki kualitas hidup mereka.